1917, sebuah tahun di mana revolusi menunggu untuk pecah. Di mana revolusi ini akan terjadi? Rusia, negara terluas di dunia, di mana sebuah dinasti yang berkuasa selama 300 tahun harus turun tahta. Revolusi ini membuat Rusia harus menyerah kepada ideologi baru. Sebuah ideologi yang berasal dari rasa keadilan sosial, sebuah ideologi yang dimulai dari kelas pekerja, sebuah ideologi yang kemudian menyebar dari berbagai tempat-tempat dan negara, yaitu komunisme. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada 1917 di Rusia? Inilah dia, Revolusi Rusia. Nah, Revolusi Rusia adalah serangkaian peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 dan menyebabkan runtuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II, yang dimana rakyat mulai marah karena dalam kemiskinan, kelaparan, dan kelelahan dalam Perang Dunia Pertama. Sedangkan keluarga kerajaan hidup mewah dan otoriter. Rusia mengalami dua revolusi yang sangat penting dan merubah arah negaranya secara drastis. Pada Februari 1917, yaitu menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II dan mengakhiri kekaisaran Rusia, yang dimana dibentuk pemerintahan sementara, tetapi pemerintahan ini gagal untuk memperbaiki kondisi rakyat. Situasi yang tidak stabil ini dimanfaatkan oleh kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, yaitu mengambil alih kekuasaan Rusia melalui Revolusi Oktober. Mereka membawa ide komunisme, yaitu kekuasaan milik bersama dan tidak ada kelas sosial. Setelah berkuasa, Bolshevik berhasil menarik Rusia keluar dari perang, membagi tanah ke petani, dan mengambil alih pabrik. Namun, Rusia malah masuk ke dalam perang saudara, yaitu antara tentara merah, yaitu komunis, yang didukung oleh buruh dan petani, dan tentara putih, yaitu anti komunis, pendukung Tsar, kelompok liberal, dan negara-negara asing seperti Prancis, Inggris, dan Jepang. Akhirnya, pada tahun 1921, Tentara Merah memenangkan perang, dan pada tahun 1922 mendirikan negara yang bernama Uni Soviet. Hal ini memicu perang dingin dengan kelompok Bolshevik komunis dan negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Perang saudara Rusia ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia karena menandai lahirnya kekuatan baru dengan sistem pemerintahan dan berideologi yang sangat dari negara-negara barat. Nah teman-teman semua, kalian tahu nggak sih bahwa Revolusi Rusia adalah peristiwa besar yang mengubah Rusia dari kerajaan absolut menjadi negara komunis pertama loh yang ada di dunia. Tapi revolusi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Semuanya berawal dari krisis panjang. Rakyat Rusia sudah lama menderita. Petani hidup miskin, buruh bekerja dengan jam panjang dan upah rendah. Sementara itu, rajanya, Tsar Nicholas II memerintah dengan keras, tidak mau mendengarkan rakyatnya dan menolak perubahan. Saat Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, Rusia ikut berperang. Tetapi perang malah memburuk keadaan. Banyak tentara yang tewas, bahan makanan yang langka membuat rakyatnya kelaparan. Parahnya lagi nih teman-teman, Tsar ini itu malah pergi ke garis depan perang dan menyerahkan urusan pemerintahan ke istrinya, Tsarina Alexandra. Alexandra terlalu percaya pada ras putih, seorang tokoh yang dianggap aneh dan punya pengaruh buruk. Ini bikin rakyat makin marah dan kehilangan harapan. Akhirnya, bulan Februari 1917, rakyat Petrograd melakukan demokrasi besar-besaran.
Mereka minta roti, keadilan, dan perdamaian. Tentara yang awalnya disuruh membubarkan massa malah ikut bergabung. Tsar Nicholas II pun terpaksa turun tahta. Inilah akhir dari dinasti Romanov yang sudah memimpin Rusia lebih dari 300 tahun. Nah teman-teman, setelah itu dibentuk pemerintahan sementara dipimpin oleh Alexander Kerenskky. Tapi pemerintahan baru ini juga gagal. Rusia tetap ikut perang, petani belum mendapatkan tanah, dan rakyat masih kelaparan. Rakyat pun mulai kehilangan harapan. Di saat itulah partai Bolshevik dipimpin Vladimir Lenin muncul. Mereka janji kasih perdamaian, tanah, dan roti. Janji ini menarik hati rakyat. Dan pada bulan Oktober 1917, Lenin dan Bolshevik menggulingkan pemerintahannya sementara. Mereka membentuk pemerintahan baru yaitu Republik Soviet. Tapi belum selesai sampai di situ. Nah, lalu terjadilah perang saudara antara kaum merah yaitu komunis dan kaum putih yaitu anti komunis atau bekas pendukung Tsar, negara asing. Akhirnya kaum merah pun menang. Pada tahun 1922 berdirilah Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia, dan Lenin jadi pemimpinnya. Revolusi ini bukan cuma mengubah Rusia, tapi juga mengguncang dunia. Karena setelah itu muncullah Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua negara superpower dengan ideologi berbeda, yaitu kapitalisme vs dengan komunisme. Mereka bersaing di bidang senjata, luar angkasa, dan pengaruh politik di berbagai macam seperti Korea, Vietnam, dan Afghanistan. Perang Dingin berlangsung puluhan tahun sampai akhirnya pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev membawa perubahan lewat kebijakan perestroika dan glasnost. Tapi reformasi ini malah bikin Uni Soviet makin lemah. Akhirnya pada tahun 1991 Uni Soviet bubar dan revolusi yang dulu membentuk pun resmi berakhir. Definisi sudah, awal mula dan prosesnya juga sudah. Sekarang kita lanjut ke penyebab mengapa terjadinya revolusi Rusia. Nah teman-teman, bayangkan kamu hidup di sebuah negara di mana sebagian besar penduduknya, terutama petani, hidup dalam kemiskinan. Sementara bangsawan dan keluarga kerajaan menikmati hidup penuh kemewahan. Inilah kondisi yang terjadi pada Rusia sebelum revolusi. Pada saat itu, sistem feodalisme masih kuat. Rakyat tidak punya banyak hak dan akses ke pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang terbatas. Nah, akibatnya muncul rasa ketidakadilan dan kemarahan di masyarakat. Pemerintah Tsar Nicholas II juga memperburuk keadaan ini. Ia memimpin tanpa melibatkan rakyat dalam keputusan penting. Ketika rakyat menghadapi kelaparan dan turun ke jalan untuk menyuarakan suaranya atau protes, mereka justru malah dihadapi dengan kekerasan. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada saat itu adalah Minggu Berdarah atau Bloody Sunday yang terjadi pada tahun 1905 ketika tentara Rusia menembaki demonstran damai. Kejadian ini membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada Tsar. Lalu datang juga Perang Dunia Pertama yang memperparah segalanya. Rusia mengalami kekalahan besar, jutaan tentara tewas, dan ekonomi Rusia pada saat itu runtuh. Rakyat kesulitan mendapatkan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok. Banyak tentara mulai menolak berperang, dan kerusuhan muncul di berbagai kota. Di tengah kekacauan ini, ide-ide sosialis dan komunis mulai menyebar. Ajaran Karl Marx menjadi populer di kalangan buruh, tentara, dan kaum terpelajar. Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin tampil sebagai harapan baru. Mereka membawa janji perubahan besar, yaitu tanah untuk petani, perdagangan untuk tentara, dan roti untuk rakyat. Dengan organisasi yang kuat dan dukungan luas,
Partai Bolshevik berhasil menggulingkan pemerintah dan mengambil alih kekuasaan. Maka terjadilah revolusi Rusia yang bukan hanya mengubah arah sejarah Rusia, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap dunia. Jadi pada intinya revolusi Rusia bisa terjadi karena adanya ketimpangan sosial yang parah di Rusia, kepemimpinan Tsar Nicholas II yang tidak responsif terhadap penderitaan rakyat, yang ketiga ada terlibatnya Rusia dalam Perang Dunia Pertama, serta penyebaran ide-ide sosialis dan komunis oleh Partai Bolshevik. Dampak dari adanya revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 membawa perubahan besar tidak hanya bagi Rusia sendiri, tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Peristiwa ini menandai runtuhnya monarki absolut di Rusia dan menjadi awal terbentuknya negara komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Dampaknya sangat luas, mencakup berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, hingga hubungan internasional. Adapun beberapa dampaknya. 1. Runtuhnya kekuasaan monarki dan lahirnya negara komunis. Salah satu dampak paling langsung dari revolusi Rusia adalah berakhirnya kekuasaan Tsar Nicholas II dan sistem monarki absolut yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad di bawah dinasti Romanov. Kekuasaan digantikan oleh pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Partai Bolshevik di bawah Vladimir Lenin. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah dunia modern sebuah negara dipimpin secara resmi oleh ideologi komunisme. Adapun dampaknya yang kedua, berdirinya Uni Soviet. Setelah revolusi Oktober 1917, Rusia berganti bentuk menjadi negara Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republic pada tahun 1922. Negara ini terdiri dari republik yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Uni Soviet menjadi kekuatan besar dunia yang menjalankan sistem pemerintahan komunis yang terpusat menasionalisasi semua sektor ekonomi. Nah, yang ketiga, perubahan sistem ekonomi dan sosial. Revolusi Rusia mengubah struktur ekonomi dari kapitalis dan feodal menjadi sistem ekonomi terpusat atau planet ekonomi yang dikuasai negara. Tanah-tanah milik bangsawan dibagi kepada petani. Industri-industri besar dinasionalisasi dan kelas sosial dihapuskan secara ideologis. Program-program seperti kolektivisasi pertanian diperkenalkan meskipun dalam praktiknya menimbulkan kelaparan massal dan penindasan. Nah, yang keempat, munculnya perang saudara setelah revolusi. Terjadinya perang saudara antara pihak Bolshevik merah dan pihak anti-Bolshevik putih yang didukung oleh kekuatan asing seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Perang saudara ini berlangsung hingga tahun 1922 dan menyebabkan jutaan korban jiwa serta kehancuran ekonomi. Yang kelima, dampak global dan munculnya blok komunis. Revolusi Rusia menjadi inspirasi bagi gerakan komunis di seluruh dunia, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Gerakan buruh dan partai komunis mulai berkembang pesat. Di kemudian hari, revolusi Rusia juga menjadi akar dari Perang Dingin karena ideologi komunisme Soviet berseberangan dengan kapitalisme Barat, khususnya Amerika Serikat. Nah, yang keenam, ada penindasan politik dan rezim totaliter. Meskipun awalnya menjanjikan pemerintahan rakyat, pemerintahan komunis di bawah Lenin dan lebih lanjut di bawah Stalin berubah menjadi otoriter. Kebebasan berbicara dibatasi, oposisi ditindas, dan banyak rakyat yang dikirim ke kampung kerja paksa atau gulag atau dieksekusi rezim. Ini juga menggunakan propaganda dan pengawasan ketat terhadap warganya. Ketujuh, transformasi dunia pendidikan dan kebudayaan. Pemerintahan Soviet sangat menekankan pentingnya pendidikan dan memberantas buta huruf.
Nah, negara yang mengontrol kurikulum sekolah dengan ideologi komunis, seni dan budaya diarahkan untuk mendukung negara melalui gaya sosialis realis yang menampilkan pekerja dan petani sebagai pahlawan. Jadi, pengaruh dari revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917 tidak hanya mengguncang struktur kekuasaan di dalam negeri, tetapi menimbulkan gelombang perubahan besar di seluruh dunia. Revolusi ini berhasil menggulingkan sistem monarki absolut yang dimana telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun dan kemudian melahirkan negara komunis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Dari peristiwa ini, lahirlah berbagai pengaruh besar dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan hubungan internasional yang bertahan hingga puluhan tahun. Nah, yang pertama yaitu pengaruh di dalam negeri atau nasional. Revolusi Rusia mengubah total wajah politik dan sosial Rusia. Kekuasaan Tsar Nicholas II dan sistem feodalisme runtuh digantikan oleh pemerintahan komunis yang dimana di bawah partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Salah satu pengaruh paling nyata adalah terbentuknya Uni Soviet yang secara resmi berdiri pada tahun 1922. Negara ini memusatkan kekuasaan pada satu partai dan menerapkan sistem ekonomi terencana yang dimana negara menguasai semua sektor industri, pertanian, dan distribusi barang. Nah, dalam bidang sosial terjadi perubahan drastis dalam struktur masyarakat. Kelas-kelas sosial seperti bangsawan dan tuan tanah dihapuskan dan hak milik pribadi atas tanah atau industri dibatalkan. Petani dan buruh dianggap sebagai kelas utama dalam sistem komunis. Meskipun secara ideologis menjanjikan kesetaraan, dalam praktiknya banyak terjadi penindasan politik terhadap kelompok yang dianggap sebagai lawan negara. Nah, selain itu, pemerintahan Soviet melakukan perombakan besar-besaran dalam bidang pendidikan dan budaya. Program penghapusan buta huruf dijalankan secara nasional. Pendidikan diberikan secara gratis dan diarahkan untuk menyebarkan ideologi komunis. Media massa, seni, kebudayaan dikontrol negara dan dijadikan alat propaganda untuk membangun loyalitas terhadap pemerintah. Namun di balik perubahan ini muncul juga dampak negatif yang dimana penindasan politik sangat kuat, terutama pada masa pemerintahan Stalin. Lawan politik, cendekiawan, dan bahkan warga biasa yang dicurigai membangkang ditangkap dan dikirimkan ke camp atau kerja paksa, atau juga dihukum mati. Kebebasan individu sangat dibatasi demi menjaga kesatuan dan stabilitas negara. Nah, yang kedua yaitu pengaruh di dunia internasional atau global. Secara global, revolusi Rusia menjadi pemicu lahirnya gerakan komunis internasional. Banyak negara yang kemudian terinspirasi oleh keberhasilan Bolshevik dan mulai mendirikan partai-partai komunis seperti di Tiongkok, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan berbagai negara di Eropa Utara. Beberapa dari mereka bahkan mengalami revolusi serupa dan bersekutu dengan Uni Soviet dalam perjuangan ideologis melawan kapitalisme. Peristiwa ini juga menjadi akar utama dari konflik ideologi global yang dikenal sebagai Perang Dingin, yang dimulai pasca Perang Dunia Kedua dan berlangsung hingga awal 1990-an. Dunia terbelah menjadi dua, yaitu blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal, serta blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dengan komunis sebagai ideologi utamanya. Kedua kekuasaan ini bersaing dalam bidang militer, politik, teknologi, bahkan luar angkasa. Selain itu, revolusi Rusia turut memengaruhi gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Beberapa pemimpin perjuangan kemerdekaan
melihat Uni Soviet sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan ketimpangan global. Meskipun tidak semua negara mengikuti model pemerintahan Soviet, tetapi pengaruh ideologinya cukup besar dalam wacana politik dunia abad ke-20. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 tokoh utama yang ada di Revolusi Rusia. Nah, tokoh yang pertama ada Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II adalah pemimpin terakhir Kekaisaran Rusia yang gagal mengatasi krisis politik, sosial, dan ekonomi. Ia mempertahankan sistem monarki absolut, terlibat dalam Perang Dunia I, dan membiarkan pengaruh buruk Rasputin yang memperburuk citra kerajaannya. Akibatnya, rakyat memberontak dalam revolusi Februari 1917 yang memaksanya untuk turun tahta. Pada 1918, Nicholas II dan keluarganya dieksekusi oleh kaum Bolshevik yang mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov. Nah, tokoh yang kedua ada Vladimir Lenin. Vladimir Lenin adalah tokoh utama revolusi Rusia yang menggulingkan Tsar dan mendirikan Uni Soviet. Ia mendirikan partai Bolshevik dan memimpin kudeta pada Oktober 1917 dengan dukungan Tentara Merah. Setelah itu, Lenin menerapkan kebijakan ekonomi baru yaitu NEP untuk memulihkan ekonomi. Lalu ia meninggal pada 1924 dan digantikan oleh Joseph Stalin. Lenin dikenal sebagai simbol revolusi dan komunisme. Nah, tokoh yang ketiga ada Alexander Kerensky. Alexander Kerensky adalah pemimpin pemerintahan sementara Rusia setelah Tsar Nicholas II turun tahta pada 1917. Ia menghadapi tantangan berat seperti krisis politik, ekonomi, dan Perang Dunia I. Nah, keputusannya untuk mempertahankan Rusia dalam perang membuatnya kehilangan dukungan dari para rakyat. Lalu, pada Oktober 1917, pemerintahannya digulingkan oleh Bolshevik. Nah, setelah itu Kerensky hidup dalam pengasingan dan aktif di dunia akademis hingga wafat pada tahun 1970. Nah, ia dikenal sebagai pemimpin transisi yang gagal mencegah kebangkitan komunisme. Nah, revolusi Rusia adalah sebuah peristiwa besar yang mengubah Rusia dari negara monarki absolut menjadi negara komunis pertama di dunia, yang menandai perubahan drastis dalam struktur sosial, ekonomi, dan politiknya. Nah, penyebab-penyebab utama revolusi ini adalah berbagai krisis yang berlangsung lama seperti sistem feodalisme yang menindas sebagian besar rakyat. Nah, terutama petani yang tidak memiliki tanah serta ketimpangan sosial yang ekstrim. Nah, di kota-kota kelas buruh juga menghadapi kondisi kerja yang buruk, upah kerja, dan jam kerja yang panjang. Nah, pemerintah Tsar Nicholas II yang otoriter semakin memperburuk keadaan dengan menolak perubahan dan menggunakan kekerasan untuk menekan perbedaan pendapat. Nah, ketika Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, Rusia terlibat dalam konflik ini. Namun keterlibatannya justru memperburuk situasi di dalam negeri. Nah, kekalahan militer yang terus-menerus, kelangkaan pangan dan kerusuhan ekonomi semakin menggoyahkan pemerintah Tsar. Nah, Tsar Nicholas II semakin kehilangan dukungannya oleh rakyat. Akhirnya turun tahta pada tanggal 15 Maret 1917 mengakhiri kekuasaannya dinasti Romanov yang telah bertahun langsung dari 300 tahun. Nah, setelah pengunduran diri Tsar, pemerintahan sementara dibentuk di bawah kepemimpinan Alexander Kerensky. Nah, pemerintah ini semula mendapatkan dukungan luas tetapi tidak mampu mengatasi krisisnya yang ada. Nah, mereka tetap mempertahankan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, menunda reformasi agraria yang sangat dibutuhkan, dan gagal menangani kelaparan serta kerusuhan sosial. Nah, kecewaan rakyat terhadap pemerintah sementara membuka jalan bagi bangkitan partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Nah, pada tahun 1917, Lenin kembali ke Rusia dan mengeluarkan tesis April yang menuntut perdamaian. Nah, pembagian tanah untuk petani dan kekuasaan bagi Soviet atau Dewan Buruh dan Tentara.
slogan Bolshevik Peace, Land and Bridge mendapat sambutan luas di kalangan rakyat yang tertekan. Pada malam 25 Oktober 1917, 7 November menurut kalender Masehi, Bolshevik ini melakukan kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara tanpa banyak perlawanan. Lenin kemudian mendeklarasi dan berdirinya Republik Sosialisasi Soviet dan Rusia dan membentuk pemerintahan dasar sistem Soviet. Namun kekuasaan Bolshevik ini tidak terima begitu saja oleh seluruh lapisan masyarakat yang menyebabkan perang saudara antara kaum merah Bolshevik dan komunis. Revolusi Rusia tidak hanya mengubah sistem pemerintah Rusia, tetapi juga menginspirasi gerakan komunis di seluruh dunia yang akhirnya membentuk blok ideologi yang bertentangan dengan kapitalisme. Hal ini memicu konflik ideologi yang dikenal dengan nama Perang Dingin yang berlangsung antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin akhirnya berakhir pada 1991 ketika Uni Soviet runtuh akibat masalah ekonomi yang makin parah. Dengan segala dampak politik, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan telah menjadi titik balik dalam sejarah dunia modern. Selain mengubah Rusia menjadi negara komunis pertama, revolusi ini juga memicu perubahan besar dalam peta politik global yang terus mempengaruhi dunia hingga saat ini.